Hai, halo kelas 4. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian baik-baik saja dan selalu sehat terus ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita lanjutkan. Di materi sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang tumbuhan dan hewan. Nah, di situ pula kita diharapkan untuk selalu menjaga dan merawat tumbuhan dan hewan. Tahukah kalian bahwasanya merawat tumbuhan dan hewan itu termasuk cinta lingkungan loh? Kenapa tidak? Saat kita merawat tumbuhan dan hewan, kita mengkonsumsinya atau memakannya pun juga sehat untuk tubuh kita. Dan tentunya saat kita merawat tanaman dan tumbuhan, kita juga akan menghasilkan sesuatu barang dari tanaman dan tumbuhan tersebut. Beberapa bulan ini, Bu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harusnya dia lakukan dengan lahan miliknya tersebut. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide tersebut. Lahan yang kosong dan tidak terawat bisa membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku terhadap cinta lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah tersebut. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat bagi kita adalah tanaman toga. Apa sih tanaman toga itu? Jadi, tanaman toga itu adalah tanaman obat keluarga. Tanaman ini itu wajib dimiliki oleh orang-orang di rumah. Nah, biasanya tanaman toga ini terdapat pada bumbu dapur loh. Kalian mau tahu contohnya apa aja? Yaitu ada kunir, kencur, dan jahe. Nah, tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh tanaman toga, yaitu seperti kencur, kunyit, dan jahe. Nah, di atas sini ada gambar yang pertama. Ini adalah gambar, yaitu gambar kencur. Nah, kencur kalau bentuknya asli itu seperti ini ya, jadi bulat-bulat seperti ini. Terus habis itu yang tengah warnanya kuning atau oranye itu adalah kunyit. Kunyit bentuknya tuh seperti ini ya teman-teman, tuh memanjang dan warnanya itu kuning dalamnya. Lalu yang terakhir warna merah ini luarnya itu adalah jahe. Akan tetapi luar jahe pun ada yang bentuknya itu kuning seperti ini, dan dalamnya pun juga bentuknya kuning seperti ini. Nah, satu persatu dari tanaman tersebut akan kita bahas setelah ini. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang kencur. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, yaitu mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio. Selanjutnya yaitu adalah kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan
oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun, ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam di awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan dari tumbuhan kunyit tersebut. Lalu yang terakhir adalah tanaman jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di Indonesia. Jahe merupakan salah satu rempah yang sangat penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang air. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lainnya sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga memberi efek rasa hangat dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan manfaat ketiga dari tanaman obat tersebut? Banyak sekali bukan manfaatnya? Tentunya berguna dan bermanfaat sekali bagi kita dan untuk keluarga. Nah, dengan begitu kita juga harus merawat dan memperbanyak tanaman tersebut atau menanamnya di lingkungan rumah kita. Bagaimana sih cara menanam tanaman obat di lingkungan rumah kita dengan mudah? Mari kita simak video berikut ini. Baik, kita mulai. Persiapkan alat dan bahannya. Ada botol bekas yang kakak sudah lubangi. Ini sudah kakak lubangi ya di bawahnya. Terus habis itu ada pupuk kompos. Terus ada tanaman yang mau ditanam. Jadi ini ada kencur, ada kunyit, dan ada jahe. Mari kita menanam. Nah, pertama kita iris dulu bahan-bahannya sebelum kita masukkan ke dalam botol aqua bekas. Selanjutnya kita isi botol aqua bekas dengan tanah kompos terlebih dahulu secukupnya, seperti ini. Nah, kemudian kita isi dengan bibit-bibitnya tadi yang sudah kita potongi. Ini kunyit, ini jahe, dan ini kencur. Setelah bibit-bibitnya ditaruh di dalam, kita tutup kembali dengan kompos agar mereka itu lembab dan nanti bisa tumbuh tunas. Nah, setelah semuanya tertutup, kita taruh di tempat yang lembab dan kita tunggu sampai mereka tumbuh tunas. Jangan lupa disirami dengan air secukupnya ya. Bagaimana adik-adik? Sangat mudah sekali bukan dalam proses penanaman tanaman toga? Nah, setelah ini kalian akan mendengarkan pengalamannya Siti berkunjung ke rumahnya Pak Jajak dengan bagaimana cara Pak Jajak mengelola lahan kosongnya untuk dijadikan peternakan dan perkebunan. Kalian penasaran? Mari kita simak pengalamannya Siti sekarang. Nah, ini pengalamannya Siti. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung kembali ke sana.
Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan daun sirih. Nah, di sana juga ada hewan ternak, yaitu kambing, sapi, kerbau, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Hati Siti senang sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakannya Pak Jaja. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Jadi itu adalah pengalamannya Siti di rumah Pak Jaja. Nah, adik-adik, setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar bahwa kedua cara tersebut itu sangat penting untuk dilakukan. Merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli cinta lingkungan yang dapat kita lakukan. Menurut kalian, cara apa lagi sih yang harus kita lakukan untuk mencintai lingkungan, hewan, dan tumbuhan? Nah, kakak beri tugas untuk mendiskusikan dengan orang tua kalian apa saja contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan itu ya. Baik adik-adik, itu adalah penjelasan dari pemanfaatan lahan kosong atau lahan sempit di lingkungan rumah kita. Dan kita bisa memanfaatkan lahan kosong tersebut dengan menanam tanaman obat keluarga yang manfaatnya sangat banyak untuk keluarga kita. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan kalian tugas, yaitu menanam tanaman obat keluarga dengan bahan-bahan yang bisa digunakan di lingkungan rumah kalian seperti video yang sudah kakak contohkan sebelumnya. Baik adik-adik, setelah kalian mengerjakan tugas tersebut, kalian mengumpulkan hasil tugas kalian ke wali kelas masing-masing dalam bentuk foto dan video. Foto untuk jawaban hasil wawancara kalian dan video saat kalian melakukan proses penanaman tanaman toga. Baik, jadi kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini adalah kita tetap harus menjaga dan merawat tumbuhan dengan memanfaatkan lahan kosong, lahan sempit, maupun lahan terbatas. Karena dengan kita merawat tumbuhan, mereka bisa tumbuh dengan baik dan bermanfaat pula untuk kita dan juga untuk orang lain. Semoga pelajaran pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Semangat mengerjakan tugas dan semangat selalu untuk belajar. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.